Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 akan melaksanakan supervisi akademik yang merupakan modul 2.3, di mana ada yang berperan sebagai pengamat atau observer, sebagai coach, dan sebagai coachee. Saya sendiri, Leni Marlina dari SMA 2 Bukit Tinggi. Saya Wiwit Engrina Nora dari SMP 3 Bukit Tinggi. Saya Lydia Amelia dari SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Leni. Bagaimana kabarnya Bu Wiwit? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Bu Wiwit, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching. Sebelum kita melaksanakan coaching, tentu ada beberapa penilaian-penilaian yang akan kita lakukan sesuai dengan format penilaian kita. Jadi yang pertama, apakah nanti coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, apakah saat Ibu memberikan pertanyaan itu, pertanyaannya sudah berbobot atau belum? Kemudian bagaimana nanti sebagai coaching itu bisa menjawab pertanyaan Bu Wiwit dengan maksimal. Kemudian jangan sampai Bu Wiwit lupa, yaitu prinsip dari coaching kita. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Nah, baiklah Bu Wiwit, sudah siap Bu Wiwit untuk beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti? Insyaallah siap. Baiklah Bu Wiwit, yang pertama, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama presence, kehadiran penuh. Yang kedua kemampuan menyimak. Jadi ada dua ya Bu Wiwit. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang nanti akan Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Nah, di saat melakukan coaching nanti saya akan berusaha mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan kemampuan mendengarkan atau menyimak. Iya. Oke Bu Wiwit, berarti kemudian indikator apa yang akan Ibu capai pada coaching kita kali ini? Nah, saya berharap kegiatan coaching hari ini, melalui kegiatan coaching kita hari ini, coachee berhasil bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Jadi kita bersama-sama nanti akan cari apa sih jalan keluar yang terbaik untuk masalah coaching ini. Ya. Baiklah Bu Wiwit, karena waktu kita terbatas, yaitu ada sekitar 15-20 menit. Jadi kita akan mulai saja lagi dengan pelaksanaan coaching ini. Baiklah Bu Wiwit, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lydia hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Kita udah siang ini, rasanya gimana nih? Senang dengan Bu Wiwit juga Ibu Leni dalam persiapan kita. Kita mau melaksanakan coaching hari ini ya Lydia ya. Kalau tadi perasaannya udah nyaman gitu ya. Ruangan gimana? Apakah Lydia nyaman di sini atau kita mau pindah tempat lain? Alhamdulillah sudah nyaman ya Bu ya, sudah menikmati situasi dalam coaching. Oke, kalau gitu. Nah, kemarin nih, kalau nggak salah kan Lydia cerita nih, mau cerita sama Uni. Mau cerita apa? Ini Bu Uni apa? Di dalam pembelajaran kan kebetulan dia kan mengajar di kelas 2.
kemudian dia pun mengajar pendidikan agama Islam kan, seperti itu. Kadang ada yang masuknya jam 5.06, kadang jam 4.03 seperti itu. Nah, ada di satu kelas, kebetulan kami 3 rombel. Jadi yang lokal ini ada siswa yang di dalam pembelajaran dia tertidur. Kemudian ketika proses mengajar pun dia kurang fokus seperti itu, Bu. Ini. Kemudian ada juga kalau tugas lebih banyak tidak menyelesaikan. Jadi bingung bagaimana caranya untuk perubahan anak ini. Jadi si Ananda kita ini nggak fokus ya di kelas Iya. ya, sering tidur juga gitu ya. Tugasnya sering terlambat gitu ya. Oke. Lydia maunya gimana nih anak kita habis ini? Nah, pastinya untuk perubahannya ya, Bun, Uni ya, perubahan di dalam dia proses membuat tugas mungkin ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, kemudian bagaimana dia dengan teman-temannya juga, karena ngantuk, kemudian kurang fokus, kurang ada komunikasi dengan teman, jadi ada kewalahan tentang tugas, kegiatan, jadi itu pengen berubah dalam diri anak. Nah, dia berharapnya fokus lagi, Iya, nggak tidur. Teman-temannya nggak ada nih ya. Kalau masalah teman-teman, biar kalau kelas 2 ya Unya palingan cuman Bu si A tidur, seperti itu aja. Jadi mereka kurang peduli kepada anak yang terbiasa tidur di dalam kelas, kemudian tidak mengerjakan tugas, Bu itu tidak mengerjakan tugas. Kalau kelompok pun, kalau ada umpamanya pembelajaran kelompok, anak ini kurang dipilih sama teman-temannya. Karena dia kurang bekerja sama gitu ya. Iya. Jadi kalau kita kasih skala nih Lydia, 1 sampai 10 nih, masalah anak kita ini berada di posisi mana nih menurut Lydia? Kalau untuk kelas 2 ini posisinya di 8. Sudah angka 8 ya? Iya. Berarti udah cukup parah ini ya. Iya. Dia ya. Dan harapan Lydia ke depannya sampai angka berapa dia bisa meningkat nih perubahannya? Iya, pengennya dia di angka 10 ya Unia, karena memang di sini kalau pembelajaran agama itu anak-anak itu kan harus terlibat aktif seperti itu. Kemudian mereka pun harus semangat seperti itu dalam proses pembelajaran. Jadi pengennya memang mereka semua tidak ada hambatan untuk dalam proses pembelajaran PAI ini. Ya. Karena Lydia guru PAI nih ya. Iya. Udah cerita belum sama kalau di SD itu guru wali kelas, guru kelas ya? Awalnya kan dalam proses pembelajaran itu ya sebagai guru agama biasanya pengamatan itu dalam 2 minggu 3 minggu ya Unia, 3 minggu. Kemudian kalau di minggu pertama dia masih seperti itu, maka minggu kedua berbicara dengan anak. Kalau tidak ada perubahan baru diomongkan dibicarakan dengan wali kelas. Ya. Kemudian setelah ya tanya kepada wali kelas, karena memang harus ada kolaborasi dengan wali kelas. Setelah itu memang wali kelasnya pun masalahnya sama. Gitu. Masalahnya sama, dia tidak fokus, kemudian sibuk dengan dirinya, istilahnya tidak selesai mengerjakan tugas gitu, ngantuk dalam pembelajaran seperti itu. Jadi setelah ada pembicaraan dengan wali kelas, kemudian wali kelas bertanya, menghubungi orang tuanya, memang anak ini menggunakan gadget atau HP itu terlalu lama. Gadget masalahnya Iya, ya. gadget seperti itu. Dan si orang tua membiarkan anaknya ini terpengaruh gadget. Ya mungkin karena kata wali kelasnya karena sibuk, orang tuanya sibuk bekerja sampai shift malam, shift pagi kayak gitu kan ini. Jadi anak-anak itu jam tidurnya tidak teratur seperti itu. Kemudian lebih banyak main HP, lebih kayak main game gitu dengan gitu. Oke. Itu untuk pelajaran yang di kelas ya. Ya. Kalau olahraga gitu. Itu kan biasanya anak-anak seneng nih. Nah, Ya. kalau Ananda kita ini gimana nih kalau di kelas olahraganya? Karena memang fisiknya kurang
staminanya kurang fit ya Unia, jadi sama. Kasusnya biasanya kalau pelajaran agama itu kasus yang agama sama dengan kasusnya yang guru mata pelajaran yang lain gitu. Jadi tidak fit, otomatis dia tidak sama, kurang di dalam sekolah itu kurang senang, kurang bahagia begitu. Jadi agak bingung kami bagaimana caranya biar anaknya berubah. Orang tuanya sibuk juga Iya, ya, sibuk. pagi kadang malam juga nggak di rumah. Biasanya nih si anak tinggal sama siapa kalau orang tuanya nggak di rumah malam? Oh iya, kalau dia malam, kalau orang tuanya kerjanya shift, jadi dia tinggalnya sama nenek. Sama nenek. Kalau nenek sayang sama Iya, cucu ya, sayang sama nggak cucu. mau marahin anaknya ya, cucu beliau ya. Iya. Nah, cuman mempengaruhi fokus dia di kelas, di sekolahnya. Nanti ujung-ujungnya tentu ke prestasinya, pemahamannya tentang materi Iya. juga ya. Sama neneknya nih, udah pernah cerita apa belum? Oh, sama neneknya belum. Belum ya? Iya, belum. Mungkin nggak ya Lydia ya, kita panggil semuanya, kita undang ayah ibunya plus neneknya juga ke sekolah. Bisa nggak kita ceritakan masalah si anak ini, gimana dia di kelasnya, kemudian gimana harapan-harapan kita. Kita bisa nggak deh kita ajak neneknya juga ikut berkolaborasi gitu? Oh, berarti ini orang tuanya dipanggil dalam satu waktu kayak gitu. Kalau bisa iya, neneknya juga kita panggil gitu kan. Kadang-kadang nih sayang nenek sama cucu ini dilarang ibu, neneknya izinin. Jadi kan ada sedikit ketimpangan dalam pemberian kasih sayang dari ibu dengan orang tua dengan nenek. Siapa tahu nih neneknya saking sayangnya sama si cucu. Assalamualaikum Bu Wiwit. Salam boleh. Nah, jadi tadi Bu Wiwit sudah melaksanakan coaching ya Bu Wiwit. Sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wiwit. Yang pertama, ini apa saja yang Bu lakukan sebelum melakukan coaching terkait dengan ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi yang tadi sebelum coaching yang saya lakukan yaitu berusaha membuat percakapan sesuai dengan alur data ya bolehnya data tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu. Untuk menggali masalah coaching dan kemudian mudah-mudahan menghasilkan solusi gitu. Ya, tepat sekali yang sudah Bu Wiwit lakukan. Dan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, benar Ibu sudah melakukan alur cerita dengan benar. Jadi mulai dari tujuan, kemudian dari identifikasi, dan kemudian melakukan rencana aksinya apa, dan kemudian apa tanggung jawabnya. Dan terakhir sekali fokusnya itu apa harapan dari coaching itu untuk anak tersebut. Itu sudah saya dapatkan tadi. Jadi baiklah Bu Wiwit, pertanyaan terakhir nih Bu Wiwit sebelum kita tutup. Ya Bu Wiwit, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Wiwit capai dan setelah melakukan coaching yang tadi? Setelah coaching ini, saya tentu berharap bisa mendalami alur cerita lebih baik. Kalau tadi dari kompetensi yang 3, saya milih 2, yaitu presence dan kesadaran penuh dan kemampuan menyimak. Jadi saya berharap untuk kedepannya bisa lagi memperdalam kemampuan saya dalam memberi pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya, baik. Berarti kita harapkan nanti apa prinsip dari coaching itu bisa kita laksanakan ya begitu Bu Wiwit. Ya, Jadi benar. secara berangsur-angsur. Kalau tadi sudah 2, berarti kita tambah nanti 1 lagi sehingga menjadi prinsipnya sudah selesai semuanya ya Bu Wiwit. Karena sesuai dengan prinsipnya itu pekerjaan itu secara berulang-ulang. Nah, maka kita akan menjadi terbiasa untuk melaksanakan hal itu. Ya, baiklah Bu Wiwit, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita. Oke Bu Wiwit, Baik, terima Bulen. kasih. Sama-sama Bulen. Assalamualaikum Lydia. Waalaikumsalam ini. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar Lydia hari ini? Alhamdulillah sehat. Pertemuan kita hari ini Lydia adalah karena Lydia akan melaksanakan coaching dengan Ibu Leni nanti ya.
Sebelum kita mulai pelaksanaan coachingnya, pertama-tama Uni ingin menyampaikan bahwa kegiatan coaching Lydia sama Ibu Leni akan Uni observasi apakah dia sesuai pada rubrik penilaian kita. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang nanti Lydia berikan kepada Ibu Leni itu berbobot dan menggali gitu, sehingga coachi akan merasa nyaman menyampaikan masalahnya. Yang ketiga, Uni juga akan melihat nanti bagaimana respon dari Ibu Leni terhadap pertanyaan Lydia. Dan tentunya kegiatan coaching ini tidak lupa dari 3 prinsip pelaksanaan coaching. Yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang ingin Uni sampaikan pertama adalah kompetensi apa yang akan Lydia kembangkan pada coaching kita hari ini? Terima kasih Uni. Kalau secara pribadi, kalau dalam kegiatan coaching ini yang perlu ya kembangkan kompetensinya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena memang di sini memberikan pertanyaan yang berbobot itu dapat menggali masalah dari coachi dan juga dapat meningkatkan potensi dari coachi, begitu juga dengan dia yang sebagai coach. Seperti itu. Jadi yang spesifiknya tentu juga pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Baiklah. Indikator apa yang ingin Lydia capai pada kegiatan proses coaching kita hari ini? Nah, dari indikatornya bagaimana memberikan solusi solusi bagi coachi, karena ya sebagai coach otomatis ada pembicaraan 2 arah. Jadi langkah-langkah yang harus ditemukan di dalam permasalahan itu. Jadi coachi ya berharap coachi bisa menemukan langkah-langkah bagaimana dia mengatasi permasalahannya dengan perbincangan ya sebagai coach dan dia sebagai coach. Baiklah Lydia, silahkan melaksanakan coaching dengan Ibu Leni, nanti kita ketemu lagi. Iya, terima kasih Bu Uni. Selamat sore. Selamat sore juga Om. Action. Assalamualaikum Bu Len. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bagaimana kabar Bu Len hari ini? Alhamdulillah pada hari ini, pada siang ini dalam keadaan sehat Bu Lydia. Baik Bu Len. Di sini kita melaksanakan coaching ya Ibu ya. Apakah Ibu bagaimana perasaan Ibu pada siang hari ini? Perasaan saya pada siang hari ini sangat senang karena saya bisa nanti menyampaikan apa unek-unek saya kepada Bu Lydia. Mudah-mudahan nanti akan kita temukan penyelesaian permasalahan ini, Bu Lydia. Baik, dari yang Ibu Len sampaikan itu apa permasalahan yang ada sama Bu Len? Ya Bu Lydia, saya mengajar di kelas 11 F10 ya Bu Lydia. Jadi di lokal itu yang pertama suasana lokal nih, suasana lokalnya sudah sempit gitu Bu Lydia. Iya. Siswa ada 36 orang di sana, kemudian ada sekitar 1 atau 2 orang. Padahal pagi baru Bu Lydia, pagi jam pertama jam 1-2. Tapi sebentar saja saya menerangkan, mereka sudah yang berdua itu sudah tidur gitu, terutama. Yang kedua, kalau nggak tidur dia permisi, Bu permisi sebentar Bu, pergi keluar. Tapi itu memakan waktu yang lama Bu Lydia. Jadi tentunya saya tidak fokus dalam proses pembelajaran itu karena melihat anak tidur. Kemudian yang kedua, dia sering izin keluar tiap sebentar gitu. Jadi bagaimana menurut Bu Lydia dengan persoalan tersebut? Dari yang Ibu Len sampaikan tadi, apakah kejadian ini berulang-ulang Bu Len? Iya berulang-ulang, hampir setiap saya masuk seperti ini, yang 2 orang ini Bu Lydia. Gitu. Baik. Nah di sini apakah Bu Len sudah membicarakan dengan siswa yang sering dengan yang ngantuk dan yang sering keluar di dalam kelas itu? Nah, sudah Bu Lydia. Yang pertama saya dulu berbicara atau menggali informasi sama dengan teman-teman yang mengajar itu juga. Jadi kan saya tanya bagaimana dengan anak ini gitu. Jadi guru yang lain pun dengan sama juga persoalannya. Dia juga masih seperti itu.
Kemudian juga saya tanya lagi kepada wali kelasnya, dia katakan karena dia sudah sekarang kelas 11, berarti kan dia kelas 10-nya dulu. Saya tanyakan kelas 10-nya, memang anak ini memang kelakuannya seperti itu kan gitu, Bu Lydia. Tapi tentu saya nggak mau hal itu terjadi begitu saja kan gitu. Jadi tentu saya ingin berpikir, kemudian ingin mencari perubahan, bagaimana anak itu bisa rajin belajarnya, mau gitu. Dan sama dia juga saya sudah tanya, kenapa nih terlambat tidur, mau tidur aja pas belajar. Jawabannya gini Bu Lydia, apakah main HP, kata saya sampai malam-malam. Jawabannya gini, enggak Bu, enggak ada, saya aja tidurnya cepat Bu malam itu. Tentu saya bingung juga Bu Lydia, kemana mau diarahkan anak ini kan gitu. Itu persoalannya. Jadi kadang-kadang saya berpikir Bu Lydia, apakah pelajaran yang saya berikan ini kurang menarik atau bagaimana gitu Bu Lydia. Jadi dari penyampaian Ibu tadi, Ibu sudah membicarakan dengan siswa, kemudian Ibu juga sudah introspeksi ya Ibu ya, bagaimana apakah pembelajaran yang Ibu Len laksanakan itu menarik seperti itu. Apa rencana Bu Len dari siswa sudah Ibu tanyakan, kemudian Ibu juga sudah istilahnya introspeksi diri kayak gitu. Apa ya rencana Bu Len ke depannya seperti itu? Kalau saya rasanya gini Bu Lydia, kalau mungkin saya kemarin membuat slide saja kan gitu kan, slide per poin gitu. Kalau mungkin saya akan cari dengan yang lain, trik yang lain mungkin Bu Lydia. Apakah dia praktek mungkin Bu Lydia, atau kemudian mungkin berperan gitu dengan teman-temannya, atau mungkin dia berdiskusi, mungkin itu jalan keluarnya. Tapi kalau seandainya itu tidak juga menemukan solusi, masih juga seperti itu, mungkin saya coba itu bilang sama BK-nya bagaimana kira-kira Bu Lydia. Oh iya, karena Ibu sudah membicarakan dengan anak, kemudian Ibu juga sudah berusaha untuk memperbaiki pembelajaran. Bagusnya memang ya Bu ya, kalau seandainya tidak terselesaikan oleh kita sebagai guru, kebetulan di SMA ada BK ya Bu ya, dan kejadian itu berulang kali, otomatis siswa ini alangkah baiknya ditanyakan secara face to face oleh guru BK-nya ya Bu ya. Jadi ada yang merasa mungkin dia yang belum bisa disampaikan kepada Bu Len, nanti tersampaikan sama guru BK seperti itu Ibu. Iya. Kemudian kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan ini untuk perubahan ini? Kalau itu mungkin perencanaan saya gini Bu Lydia, kan ini dia saya berikan dengan cara yang berbeda ya Bu Lydia. Kalau tadi saya menyampaikan presentasi, mungkin dia bosan, itu mungkin saya akan membagi dia berkelompok kan gitu. Kemudian ini akan saya amati dalam waktu kira-kira 2 minggu ini Bu Lydia. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan, baru saya akan ngomong nanti kepada guru BK-nya Bu Lydia. Tapi saya berusaha dulu untuk berubahnya Bu Lydia. Apakah dengan itu makanya dia tidak tertarik dengan mata pelajaran saya, mungkin gitu Bu Lydia. Berarti yang Ibu lakukan nanti yaitu tadi Ibu bilang kalau Ibu akan membicarakan dengan guru BK seperti itu, kemudian memperbaiki proses pembelajaran supaya inovatif, kreatif, supaya dia menarik seperti itu, dan Ibu akan mengusahakan dalam minggu ini seperti itu ya. Dan kemudian kalau kepada guru BK-nya itu memang betul apa yang Bu Lydia sampaikan tadi, bahwa kadang-kala kalau kita saja kita untuk masuk kepada anak itu kadang nggak susah Bu Lydia. Tapi kalau guru BK tentu ada triknya, kan seperti itu. Jadi tapi saya coba dulu Bu Lydia untuk yang hal itu. Tapi kalau seandainya enggak oke, baru saya nanti akan bicarakan dengan guru BK-nya Bu Lydia. Baik Bu Len, dari yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana perasaan Ibu dari yang kita diskusikan ini? Iya, jadi perasaan saya sekarang sudah agak nyaman
kalau tadi saya merasakan tuh ada suatu beban, saya pikir-pikir Bu Lydia, apakah penyebabnya ini, apakah ini. Jadi nanti saya akan cobakan trik yang tadi dulu Bu Lydia. Jadi saya rasanya sudah lepas unek-unek saya yang tadi saya sampaikan Bu Lydia. Jadi saya akan coba dengan apa yang telah kita diskusikan tadi Bu Lydia. Baik, terima kasih Bu Len dengan coaching kita pada sore hari ini. Semoga permasalahan Ibu cepat selesai ya Ibu ya. Iya. Dan pembelajaran Ibu lebih diminati oleh siswa dan tidak ada lagi kasus yang anak yang tertidur kemudian anak yang izin keluar. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Len. Iya, sama-sama Bu Lydia. Iya. Nanti jangan sampai kalau misalnya sudah ada persoalan atau segala macam, saya pun akan diskusikan kembali dengan Bu Lydia. Iya, sama-sama Bu Len. Iya. Terima kasih Bu Lydia. Iya, Bu Len. Assalamualaikum Lydia. Waalaikumsalam Uni. Tadi Lydia sudah melakukan coaching ya Iya. bersama Ibu Leni. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini nih, izinkan Uni mendapat pertanyaan beberapa hal ya. Pertama, sewaktu melakukan coaching tadi, apa yang sudah Lydia lakukan terkait dengan ketercapaian dan yang ingin dicapai? Iya. Pada coaching kali ini ya sama Bu Len sebagai coach yang mana coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta, di mana terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini dalam alur tersebut coach berhasil menggali dan untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya seperti itu. Iya. Memang tadi menurut saya juga sebagai observer, saya juga melihat bahwa proses coaching Lydia sama Ibu Leni tadi juga sudah memenuhi alur tirta, di mana tadi Ibu Len sudah menceritakan permasalahannya dan juga alhamdulillah beliau juga berhasil menemukan solusinya. Nah, pertanyaan terakhir ini ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Lydia kembangkan untuk coaching selanjutnya? Baik, dalam hal ini yang ingin dikembangkan itu mendalami alur tirta. Nah, sehingga dalam proses coaching ini bisa berjalan lebih baik lagi seperti itu. Nah, baik Lydia, demikianlah kegiatan coaching kita hari ini ya. Mudah-mudahan Bu. bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Len. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bagaimana kabar Bu Len sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lydia. Baik Bu, di sini Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching, terlebih dahulu ia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Pertama yaitu mengenai rubrik penilaian. Di sini pada coaching ini ada beberapa hal yang ia akan amati dan sesuai dengan rubrik tersebut. Nah, di sini Bu, pertanyaannya apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Yang keduanya, Ibu apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Kemudian yang ketiga, bagaimana coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Bu Len? Setelah itu, apakah ini sesuai dengan prinsip coach, yang mana di dalam prinsip coach itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertama yang ingin ia tanyakan, kompetisi apa yang menurut Ibu yang Ibu harus kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Lydia, pada kesempatan coaching hari ini saya akan memfokuskan yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuhnya. Yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Ya. Baik Ibu, di sini dari kompetensi itu apa yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Nah, rasanya Bu Lydia yang akan saya kembangkan nanti itu adalah pertanyaan yang berbobot Bu Lydia. Oh iya. Nah, setelah Ibu memilih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, apa kompetensi indikator yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Jadi indikator nantinya Bu Lydia bahwa coaching yang saya laksanakan itu diharapkan sesuai dengan alur tirta yang akan dilakukan, yaitu adanya tujuan, kemudian adanya identifikasi terhadap permasalahan itu, kemudian adanya tindak lanjut atau rencana aksinya, dan kemudian ada tanggung jawabnya. Dan alur tirta itu masuk ke dalam coaching yang akan saya laksanakan nanti, dan kemudian terjadi perubahan kepada apa permasalahan yang disampaikan oleh coaching tersebut, Bu Lydia.
Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lydia. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Wit. Salam Bulen, Bagaimana kabarnya pada sore hari ini Bu Wit? sehat Bulen? Alhamdulillah sehat. Bulen gimana? Sama Bu Wit, alhamdulillah sehat. Jadi sekarang kan kita ada rencananya adalah melaksanakan coaching klinik ya Bu Wit. Jadi pada saat coaching klinik nanti saya akan menanyakan atau menggali informasi kira-kira apa permasalahan-permasalahan yang Bu Wit hadapi pada saat proses pembelajaran. Ya, silahkan Bu Wit kalau ada permasalahannya. Ada Bulen. Jadi di salah satu kelas 8 nih Bulennya, murid kita ini kejadiannya kira-kira seminggu yang lewat lah. Tiba-tiba waktu pembelajaran saya kelas bahasa Inggris, tiba-tiba dia teriak. Dari awal memang saya udah lihat, dari awal dia nggak fokus gitu kan, udah beberapa kali ditegur, Nanda kenapa nggak fokus? Oh iya memang fokus lagi, habis itu hilang lagi gitu kan, hilang timbul. Tiba-tiba dia teriak, begitu kami dekati, saya tenangkan, dia nangis. Menangis gitu, jadi otomatis teman-temannya tentu bertanya-tanya ini kenapa gitu. Jadi supaya kelas kondusif lagi, anaknya saya bawa ke kantor gitu supaya dia bisa menenangkan diri. Nah sementara di kantor kan banyak guru nih Bulen, jadi ditanyalah guru sama guru, kamu kenapa begitu. Jadi setelah sekian waktu menunggu, dia nangis terus Bulen. Saya mau akhirnya baru cerita, katanya dia rindu sama ayahnya. Jadi setelah digali, ternyata orang tuanya sudah bercerai dan si anak itu sama ibunya. Dia dua bersaudara, sama-sama perempuan, dan dia yang kecil yang musuhnya nih. Ayahnya nggak tinggal di Bukit Tinggi lagi, tapi di Lubasung. Jadi memang dia rindu sekali sama ayahnya dari kecil. Di antara mereka berdua memang dia yang paling dekat sama ayahnya. Itu Bulen. Ya, kemudian perlu juga kita ketahui ya Bu Wit, apakah kejadian ini baru satu kali ini saja atau berulang-ulang kali Bu Wit? Kalau yang dia teriak ini baru kali ini. Oh, baru kali ini. Iya, kan udah berapa bulan? Udah hampir 3 bulan kita belajar ya. Yang di kelas 8 baru kali ini. Tapi bahwa dia itu memang kurang fokus di kelas, dari kelas 7 memang sudah disebut, memang udah sering juga guru-guru cerita bahwa dia kadang-kadang bermenung, gitu. Kadang-kadang di kamar mandi dia nangis sendiri gitu. Tapi yang di kelas yang teriak dan menangis seperti itu baru kali ini terjadinya. Ya. Jadi kalau saya menyikapi ya Bu Wit ya, ini sudah dari kelas 7, sekarang sudah di kelas 8, tapi kalau sekarang kelas 8 sudah agak parah ya Bu Wit ya, kan sudah agak parah kan jadinya. Kalau kita menyikapi hal itu, apakah Bu Wit dan juga teman-teman yang lain itu sudah pernah membawa anak ini ke BK? Dan kemudian bicara hati ke hati gitu Bu Wit. Jadi bicara face to face, hati ke hati, bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh anak itu, tentu menggali apa persoalan dari anak itu Bu Wit. Sudah dilakukan? Kelas 7 mungkin sudah. Kelas 7 saya juga nggak tahu pasti bolehnya, tapi rasanya mungkin udah ya. Yang kelas 8 ini memang belum karena kemarin itu masih istilahnya masih level guru mapel gitu ya bolehnya. Tapi saya guru mapel dulu menyelesaikan. Ini gara-gara dia berteriak ini yang jadi tanda tanya besar bagi kami. Kalau dia cuma menangis, mungkin kita masih bisa memikirkan macam-macam gitu ya. Tapi karena dia teriak-teriak begitu di kelas, makanya kita sama-sama kemarin itu rame-rame di kantor. Ceritanya itu, kamu kenapa? Kalau rindu itu bagaimana? Katanya. Ternyata dia bahkan kalau rindu itu, kalau masih ada baju ayahnya yang tertinggal yang belum dicuci, dia tidur pakai itu. Dia cium-cium bajunya, begitu dia kalau lagi rindu sama ayahnya. Ya, oke. Nah, jadi kan kita sudah mengetahui kira-kira persoalannya bagaimana ya Bu Wit. Nah, saya rasa mungkin langkah pertamanya mungkin Bu Wit coba dulu dengan BK. Jadi coba dia konsultasi dulu. Jadi dia bisa menumpahkan persoalannya kalau kira-kira bisa gitu. Bagaimana menurut Bu Wit? Atau ada solusi yang lain bagi Bu Wit kira-kira yang terlihat atau yang akan dikerjakan gitu? Kemarin ujian dia nggak ikut sama sekali. 1 minggu itu dia nggak ikut bahkan.
Kita telepon orang tuanya. Hmm. Saya bukan wali kelasnya ya Bu Leni, wali kelas sudah menghubungi orang tuanya dan si ibu menolak datang ke sekolah. Nggak mau datang ke sekolah, katanya si anak lagi sama ayahnya di rumah basuh. Tapi ibunya nggak bisa datang ke sekolah karena alasan kesibukan atau apalah gitu. Jadi kalau sama ibunya kayaknya agak si ibunya agak apa namanya Bu Leni, vokal gitu Bu Leni. Dia maunya didengar aja terus gitu Bu Lena. Jadi waktu kami nelpon, waktu wali kelasnya nelpon itu ibunya dia ngomong sampai selesai. Yang wali kelas ngomong itu cuman sekali dua kali itu terpaksa mendengar aja lagi gitu Bu. Ya. Kalau begitu sebenarnya memang harus kita ultimatum ini Bu Wit. Ultimatumnya itu kita panggil orang tuanya, gitu. Jadi terpaksa ada suratnya yang seperti itu Bu Wit, agak keras sedikit gitu kan, supaya orang tuanya bisa hadir. Jadi pada saat orang tuanya hadir itulah nanti dijelaskan bagaimana kronologis yang terjadi Bu Wit. Guru BK boleh menyampaikan atau wali kelas boleh menyampaikan. Jadi nanti bicarakan dan hati-hati kalau persoalan anaknya seperti ini. Tidak kasihan dia dengan anaknya kalau seperti ini. Kalau dia tidak mengambil jalan keluarnya bagaimana? Begitu lagi Bu Win. Nah, bagaimana menurut Bu Win? Kalau kita tidak bertemu dengan orang tuanya, tidak akan mungkin terselesaikan masalah tersebut. Dan kasihan kita dengan anak ini Bu Win. Dan kasihan dia tidak ujian. Iya. Dia tidak ujian selama 1 minggu. Tidak kasihan orang tuanya kalau hal ini terjadi. Atau bicara sama orang tuanya, atau jalan keluarnya nanti anaknya dipindahkan ke Lubuk Basung atau bagaimana itu gitu kan. Dia mau minta pindah tempat ayahnya sekarang. Ya itu makanya bicara dengan orang tuanya. Jadi dalam hal ini tentu nanti kita bicarakan sama ibunya, kita harus ego kita tentu harus kita turunkan sedikit ketika persoalan anak kita seperti itu. Bagaimana menurut Bu Win? Kan ya kan. Jangan sampai anak kita ini menjadi seperti itu, gagal mungkin kan. Jadi dengan cara lah, tentu dengan trik lah nanti guru BK menyampaikan kepada orang tuanya. Jangan pula nanti orang tua menjadi tersinggung, apalagi Bu Wit cerita tadi orang tuanya vokal kan. Betul sekali Bu. Jadi sebaiknya saya lah ya atau dengan wali kelasnya cerita sama guru BK dulu ya Bu ya. Ya, ceritakan. Kemudian baru panggil orang tuanya. Satu kali, dan juga datang, kemudian kedua kali tentu dengan alasan keras lagi untuk memanggil orang tuanya. Yang jelas kita bertemu nanti sampaikan persoalannya apa. Kasihan sih anak-anaknya juga main aktif di OSIS gitu. Apalagi seperti itu. Dengan gara-gara itu nanti gagal. Tapi selain kita manggil orang tua, kita juga panggil anaknya ini. Sebab kalau dia sudah di kelas 8, itu kan sudah pra remaja. Artinya dia harus punya sikap, punya itu kemandirian. Bisa dia menentukan mana yang benar, mana yang salahnya. Dia pun juga kita akan lakukan dengan guru BK-nya untuk menyampaikan itu. Jadi pertama dengan guru BK dulu. Action. Assalamualaikum Bu Len. Waalaikumsalam Bu Lydia. Baik, Ibu telah melaksanakan coaching bersama Bu Wit ya Bu ya. Sebelum penutupan di sini yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait apakah Ibu sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan ketercapaian yang Ibu inginkan. Ya Bu Lydia, jadi tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Wiwit sesuai dengan alur tirtanya, yaitu ada tujuan, kemudian menggali identifikasi permasalahan yang Bu Wiwit alami, dan kemudian apa rencana aksinya, dan yang terakhir apa tanggung jawab kita. Jadi sudah menjalankan sesuai dengan alur tirtanya Bu Lydia. Baik, Bu Wit, dari pengamatannya sebagai observer di sini saya sudah melihat bagaimana Ibu sebagai coach dan Bu Wit sebagai coachee telah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur kita. Di sini mana proses alurnya itu sudah sesuai dan Ibu dan Bu Wit menggali permasalahan dan menemukan solusinya. Nah, di sini juga Ibu sebagai coach sudah memenuhi yang namanya prinsip coaching seperti itu, Ibu. Nah, pertanyaan yang terakhir, Ibu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan
berdasarkan hasil coaching Ibu pada sore hari ini. Jadi kalau tadi itu adalah pertanyaan berbobot ya Bu Lydia. Iya. Nah, untuk yang akan datang, saya itu adalah kehadiran penuhnya yang akan saya tekankan. Karena dengan kehadiran penuh itu, tentu kita akan bisa sama-sama nanti mencari solusinya. Jadi kalau solusi sudah dapatkan, tentunya apa yang kita inginkan tentu akan tercapai Bu Lydia. Oke. Baik, terima kasih Bu Len. Demikian observasi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu Len ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lydia.